di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah online Ahad gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Mari ikuti CST Sunday School online setiap Ahad pada jam 5 petang. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Mari bersama dalam doa awal pagi pada pukul 9.15 di gereja sebelum ibadah. Jom ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Surgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk join Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Pada Rabu minggu hadapan, doa bersama, doa keliling akan diadakan. Mari join, sila berkumpul di gereja pada jam 8 malam. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Pemuridan CST akan diadakan bermula pada bulan hadapan setiap Ahad minggu ketiga selepas ibadah. Jemaat yang rindu join boleh daftar atau berhubung dengan pihak gereja atau kepada Ofranis. Jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor church. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Selamat berjumpa lagi di ibadah online CST. Apa khabar semua jemaat CST? Kiranya hidup anda diberkati berlimpah-limpah ketika engkau tinggal di dalam Kristus. Dan sekarang mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman, bahkan menjadi pelaku firman-Nya. Supaya apa? Supaya anda dan saya diterima Tuhan Yesus pada waktu penghakiman. Saya juga ingin mengingatkan setiap umat CST bahawa firman Tuhan dituliskan untuk mengubah hidup kita. Kiranya hidup anda diubah menjadi serupa dengan gambar Allah hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini tangan Engkau. Biar Roh Kudus Engkau memimpin setiap kami. Biar Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya setiap kita terus bertumbuh di dalam Engkau, supaya setiap hidup kita lebih berkenan di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat katakan Amen. Amen. Dan pagi ini, topik pagi ini ya tentang Is Christ the center of your worship? Is Christ the center of your worship? Apakah Kristus pusat penyembahanmu? Apakah Kristus pusat penyembahanmu? Charles Spurgeon, seorang pendeta Inggris, berkata, beberapa pergi ke gereja, ya,
untuk berjalan-jalan. Beberapa pergi ke sana untuk tertawa dan berbicara. Beberapa pergi ke sana untuk bertemu seorang teman. Berapa pergi ke sana untuk menghabiskan waktu mereka. Berapa pergi ke sana untuk bertemu dan kekasih. Berapa pergi ke sana untuk menutupi kesalahan atau dosa. Dan beberapa pergi ke sana untuk spekulasi. Berapa pergi ke sana untuk memerhatikan. Beberapa pergi ke sana untuk tidur dan mengamuk. Tetapi orang bijak pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Ya. So ini sangat penting di mana semasa Anda beribadah di gereja lokal, ya, di gereja lokal CST, setiap umat CST, mari kita datang untuk menyembah Dia, ya. Saya percaya Anda bukan tipe-tipe yang dikatakan orang pergi berjalan-jalan, bertemu dengan teman saja atau menghabiskan waktu, ataupun kerana Anda berdosa, Anda pergi ke sana, ya, untuk menutupi dosa Anda dan sebagainya. Tapi Anda ialah orang bijak, saya percaya. Anda datang ke sana hanya untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. So, mengapa menyembah Tuhan itu sangat penting? Kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan semasa Anda menyembah Dia. Ya. Apa yang Tuhan rasa, Anda juga bisa merasakan. Dan apa yang Anda kerjakan, Anda tahu bahwa hidup Anda di jalur Tuhan, di jalan Tuhan. Isn't it great to follow Jesus Christ? Ya. Dan di sini apa yang Anda lihat ialah, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Semasa Anda satu roh dengan Tuhan, semasa Anda satu spirit dengan Tuhan, Anda percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun hidup Anda. Ya. Dan satu pepatah sangat penting, di mana people pray together, stay together. Artinya orang-orang berdoa bersama, tetap bersama. Dan mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena semua orang sedang diikat dalam satu roh. Itulah jika Anda bisa memerhatikan untuk umat-umat yang jarang beribadah, mereka sangat susah untuk beribadah di satu gereja dengan lama. Bahkan mereka tidak bisa menerima tentang visi gereja lokal mereka. So, sangat penting di mana kita berdoa bersama. Kita mempunyai satu roh, ya, satu roh. Ya. Apa yang Anda lihat sekarang ialah a family that prays together, stay together. Sangat cocok sebenarnya. A family that pray together, stay together. Kalau orang tua tidak berdoa dengan anak-anak, kalau suami tidak berdoa dengan isteri, Anda akan lihat ada banyak badai di dalam keluarga Anda. So let us pray together and stay together sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja lokal di CST. Saya percaya Anda orang bijak supaya apa? Supaya Anda juga akan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa semasa engkau mengikuti visi gereja lokal Anda. So di sini apa yang Anda lihat ialah mengapa menyembah Tuhan itu sangat penting. Apa yang Anda lihat ialah apa? What is your destiny? Apakah destiny Anda? Semasa Anda menyembah Kristus, itu akan mendorong Anda masuk ke dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Bahkan masa lalu Anda akan bisa dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, semua luka-luka, ya, semua kutuk keturunan dan sebagainya, semua dosa-dosa, Tuhan bisa campur tangan. Tuhan akan mengampuni semasa Anda bertobat di tempat Dia. Bahkan Tuhan sangat mau mengubah hidup Anda supaya Anda tetap menang, ya. Dan semasa Anda menyembah Tuhan, ya, Anda akan menjadi lebih peka kepada Dia, ya. Dan Tuhan juga akan mendengar doa Anda, ya. So itu sangat penting untuk setiap kita. So menyembah Tuhan juga memberitahu bahwa Anda bersyukur atas pimpinannya dan kemenangan Tuhan yang sudah diberi oleh Tuhan, ya. Dan Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal, katakan, God wants your worship. Artinya apa? Dia ingin persekutuan Anda. Dan dia telah apa? Dia telah melakukan segala kemungkinan untuk menyujudkannya. Dia telah mengampuni dosa-dosa Anda. Dia telah mengorbankan anaknya yang terkasih. Dia telah memberi Anda firman-Nya.
Ya, kita sebagai anak Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sudah memberi firman, di mana semasa Anda membaca, Anda meneliti, ya, Anda mengaji firman-Nya, Anda akan tahu tentang janji-janji Tuhan dan bagaimana hidup dengan benar. Dan seterusnya, dan hak istimewa yang tidak ternilai. Untuk apa? Untuk Anda berdoa. Anda bisa terus berdoa kepada Tuhan, dan bahkan Anda bisa menyembah Dia. Ya, so sangat penting, mari kita balik kepada Tuhan dan rindu untuk bersekutu dengan Dia. Fellowship with Him. Fellowship with Him. Mengapa? Because you are created to worship Him. Anda dicipta untuk menyembah Dia. Ya. So, apa sekarang saya mau menyatakan apa yang bukan tentang penyembahan. Penyembahan Tuhan bukan setakat apa? Bukan setakat menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu bukan setakat memainkan alat-alat muzik. Itu bukan setakat apa? Tarian profetik atau tarian rebena. Itu bukan setakat untuk berdoa atau berdoa syafaat atau berpuasa atau membaca firman, mengaji firman dan sebagainya. Tapi penyembahan kepada Tuhan lebih apa semua itu. Penyembahan adalah gaya hidup kita. Worship is a lifestyle. Ingat, worship is a lifestyle. Mari Anda sekarang lihat ialah a life of worship. Mari kita membangun hidup kita untuk menyembah Dia setiap waktu. Ya, setiap waktu, bukan setakat di gereja. Dan sekarang Anda lihat ialah sacrifice. Artinya korban. Di dalam Alkitab sangat banyak berbicara tentang korban. Ya, sangat banyak berbicara tentang korban. Karena itu sangat penting. Kita diselamatkan. Ya, memang kita diselamatkan. Kita akan dipulihkan. Kita akan disembuhkan. Semua kutuk keturunan bisa dihancurkan dalam darah Yesus. Tapi satu bahagian sangat penting ialah Anda perlu belajar tentang sacrifice, tentang korban. Anda lihat sekarang ya, a living sacrifice. Artinya korban yang hidup. Hidup Anda perlu belajar untuk berkorban. So di sini bagaimana Anda bisa menjadi Kristus pusat penyembahanmu, ya? Sangat penting di mana kita menjadikan Kristus pusat penyembahan. Pertama, Anda sudah belajar, yaitu Anda perlu belajar untuk rela berkorban untuk Tuhan. Ya, menyembah Tuhan adalah tentang memuji Tuhan, memberi kepadanya, ya, sebagai korban hidup kita dan bukan menerima. Ingat, itu sangat penting. Hanya keselamatan diberi kepada Anda dan saya dengan cuma-cuma. Tapi yang lain, berkat tertentu dan sebagainya, semua itu Anda perlu belajar untuk berkorban. Dan itu akan menjadi hidup Anda bisa melewati banyak badai dalam hidup Anda. Ya, Tuhan dalam memberi kepada kita kehidupan. Ingat, Tuhan juga memberi Anda kasih karunia, the grace of God, janji-janji, ya, promises of God, bahkan hidup yang kekal. Ya, kerana apa? Karena Dia mengizinkan anaknya disalibkan untuk kita. Tapi hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Sangat penting di mana kita sebagai anak Tuhan, Kristian, Christ follower, mari kita belajar tentang berkorban, rela berkorban untuk Tuhan. Dan semasa Anda menyembah Tuhan, itu juga menunjukkan seberapa besar Anda mengasihi Kristus. It's the expression of love to Christ. Ya. Kedua, bagaimana Anda bisa menjadikan Kristus pusat penyembahanmu? Menjadikan Kristus pusat penyembahanmu. Worship God alone. Sangat jelas apa? Di ke-10 firman, Keluaran 20 ayat 3 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Satu versi Inggris katakan, no other gods, only me. Tuhan katakan, no other God, no other God. Tidak ada Allah lain, only Tuhan Yesus. Seterusnya ayat 4 katakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit atau di bumi, di bawah, di dalam air atau di bawah. Sampai mari kita hanya menyembah Tuhan saja. Dan seorang penginjil terkenal Dia Moody menyatakan, ya, God will not accept a divided heart. A divided heart. He must be an absolute monarch. So, setiap umat CSD, mari kita ingat, Tuhan tidak akan menerima. Tuhan tidak akan menerima hati yang berbelah. Ya. Dia harus menjadi raja absolut.
Artinya apa? Tidak ada ruang di dalam hatimu untuk dua takhta. Anda tidak dapat mencampur penyembahan kepada Tuhan yang benar dengan penyembahan kepada Allah lain. Lebih dapat Anda bisa mencampurkan minyak dengan air. Sama itu, ya. Anda tidak bisa mencampurkan minyak dalam air. Itu tidak bisa dilakukan. Dan tidak ada ruang untuk takhta lain di dalam hati Kristus yang ada di sana. Dan ini sangat penting. Mari kita tangkap itu. Jika keduniawian harus masuk, artinya if worldliness should come in, godliness would go up. Godliness will go up. Kesalihan, kekudusan akan keluar. Tuhan tidak akan bersama dengan Anda semasa Anda menerima semua yang duniawi. So, ingat, Tuhan tidak akan menerima hati yang berbelah. So, Anda harus memilih. Apakah Anda menyembah Tuhan, Kristus, menjadikan Kristus satu-satu Raja, satu-satu Tuhan Anda, atau Allah yang lain? Seterusnya, poin apa yang Anda lihat ialah kasihlah Tuhan, ya, Allahmu dengan segenap apa? Dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, ya, perasaan, keinginan sebagainya, dengan segenap akal budimu, pikiran Anda, pengertian Anda, dan dengan segenap kekuatan Anda, ya, your ability, ya, your strength. Saya percaya Anda sudah hafal tentang itu. Mengapa itu sangat penting? Ya, di Matius pasal 6 ayat 24 menyatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Sangat jelas, ya. Kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia, Anda akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ingat, Anda tak akan bisa mempunyai dua raja, dua tuan dalam hidup Anda. Anda harus pilih apakah Kristus Tuhan Anda, atau kekayaan Tuhan Anda, atau kemuliaan Tuhan Anda, ya, dan sebagainya. Satu wazir menyatakan, kalian tidak dapat melayani, ya, dua majikan. Ingat, Anda tidak bisa melayani dua tuan, ya. Anda sama ada Anda setia kepada seorang, ya, sama Anda percaya kepada seseorang atau yang lain, Allah dan wang. Anda harus pilih, ya, karena kalian akan membenci satu dan Anda akan mengasihi yang lain. Itu saja sebenarnya. Itulah Tuhan selalu mengingatkan kita. Mari kita kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, segenap hati, jiwa, ya, dengan akal budi, dengan kekuatan Anda. Seterusnya, mari kita belajar, ya, bagaimana Anda menjadi Kristus. Bagaimana Anda menjadi Kristus, pusat penyembahan Anda, ya. Seterusnya, apa yang Anda lihat? God is calling. Tuhan memanggil Anda. Will you answer? Merespon. Poin ini, ya, berbicara tentang merespon kepada panggilan Tuhan. Dan di sini Anda akan melihat dua tokoh di dalam Alkitab, ya. Satu, ya, siapa? Yaitu Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa sangat mengejar panggilannya. Semasa Elisa sedang bekerja, sedang berkaya, beliau dipanggil oleh Nabi Elia, tuannya, dan beliau merespon dengan positif, ya. So, mari kita lihat satu Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. So, di sana semasa Elisa sedang membajak, ya, dengan 12 pasang lembu, ya. Elisa yang seorang sangat kaya, ya, dia ada 12 pasang lembu. Tapi Elia melemparkan jubah itu. Elia memanggil dia menjadi muridnya. Apa respon Elisa, ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Terus saja Elisa meninggalkan lembu dan berlari mengikuti Elia, ya. Dan ayat 21, selepas berjumpa dengan orang tua dia, apa yang Elisa lakukan ialah dia menyembelihkan semua lembu-lembunya, masaknya dengan apa? Dengan baja lembu sebagai kayu api. Anda bisa lihat kesungguhan hati Elisa. Beliau sudah memutuskan untuk mengikuti Kristus, mengikuti panggilannya, ya. Ya, dan seterusnya
Elisa menjadi pelayan kepada Elia. Ya, di sana dia dimuridkan. Ya, dia akan mewarisi posisi Elia sekian tahun nanti. So di sini respon kepada Tuhan kita juga bisa lihat tentang seorang yang kaya juga. Itu seorang pemuda. Anda bisa lihat di Perjanjian Baru. Mari kita lihat Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Ya. Di sana kita sangat tahu, ya, seorang muda yang sangat kaya. Dia sebenarnya sudah menuruti segala perintah Tuhan, hampir semua. Tetapi di ayat 21, ya, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepada pemuda yang kaya itu, "Jikalau engkau hendak sempurna." Yesus katakan kepadanya, "Jika kamu mau sempurna, ya, umat CST, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin." Itulah panggilan kepada pemuda yang kaya itu. Karena Yesus sangat tahu hati pemuda itu. Dia masih terjerat. Dia masih terikat kepada kekayaannya. Mungkin itu tidak terjadi kepada hidup Anda, tapi itu terjadi di dalam hidup pemuda yang kaya itu. Dia ikuti, dia tidak berzina, dia tidak menipu dan sebagainya. Semua perintah dia ikuti, tapi hanya satu, dia masih terikat kepada kekayaan. Semasa hidup Anda masih terikat kepada sesuatu, kepada kekayaan, kepada posisi dan sebagainya. Anda tidak akan mengikut Kristus dengan sempurna. Anda tidak akan mengikut Yesus dengan sempurna. Ayat 22 katakan, ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih. Ya, sebab banyak harta. Dia mempunyai banyak harta. Dia tidak mau memberikan kepada orang miskin, seperti yang perintah oleh Yesus. Dan seterusnya, Tuhan katakan, ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin dilakukan, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa? Jika pemuda kaya itu bergantung kepada kuasa Tuhan, dia bisa melakukan, dia bisa melepaskan kekayaannya. Tapi dengan kekuatan dia sendiri, memang dia tak akan bisa melakukan. Ya. So di sini Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Dia kata, kami, yaitu muridnya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Itu Petrus tanya kepada Yesus. Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu pencipta kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. So, memang semasa Anda rela melepaskan, semasa Anda rela merespon kepada panggilan Tuhan, ada berkat, ada upah yang tersedia untuk Anda. Ayat 29, Tuhan katakan, dan setiap orang kerana namaku, kerana nama Tuhan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapa, ibunya, anak-anak dan ladangnya, menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. So, sangat luar biasa di mana semasa Anda menyerahkan semua di tangan Tuhan, Tuhan kata, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, dan akan memperoleh hidup yang kekal. So, jika Anda masih terikat kepada sesuatu, jika kekayaan dan sebagainya, atau mungkin ahli keluarga Anda, isteri Anda, suami Anda, anak-anak Anda dan sebagainya, saya mau katakan di sini, Tuhan katakan, semasa Anda rela melepaskan, ya, bukan bicara bahawa Anda tidak menjaga mereka, tapi hati Anda tidak terikat kepadanya, tapi Anda hanya mengikat roh Anda kepada roh Tuhan, Anda akan menerima berkat sangat luar biasa, bahkan disertai dengan apa? Hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ayat 30 sangat penting. Matius 19 ayat 30 sangat penting. Umat CST, ingat, di sini katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita was-was. Dia kata banyak orang, ya, yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya. Dia katakan banyak, maksudnya banyak Kristian,
ya, tidak akan menerima sepenuhnya berkat yang dari Tuhan dan sebagainya. Bahkan hidup yang kekal. Hanya satu versi menyatakan, berapa orang sekarang paling akhir akan menjadi yang paling dahulu. Mari kita merenungkan firman ini. Bagaimana posisi hidup anda? Apakah anda menjadi Kristus, ya, pusat penyembahan anda? Apa yang anda lihat sekarang ya apa? Maraton, ya, perlombaan maraton dan perlombaan 100 meter. Ya. Kita sangat tahu perlombaan 100 meter itu semua berbicara tentang pecutan. Bagaimana anda cepat. Ya. Contohnya anda melayani sungguh-sungguh sekarang. Puji Tuhan. Tapi anda melihat maraton. Apakah anda bisa bertahan? Apakah anda mempunyai stamina untuk teruskan? Semua cabaran, semua badai, semua kegagalan dan sebagainya. Bagaimana anda merespon kepada itu? So, hidup ini sebenarnya adalah satu perlombaan maraton, ya, yang membutuhkan apa? Stamina, ketekunan, semangat terobosan dan lain-lain. Bukan berapa cepat anda bisa memecut. Ya, puji Tuhan, anda bisa melakukan dengan sangat dahsyat. Pelana anda sangat baik, puji Tuhan. Tapi apakah anda bisa mencapai garis akhir? Itu lebih penting sebenarnya. Itu lebih penting. Di sini, mari kita ingat. Firman katakan, Matius 19 ayat 30. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow. Itu menjadi satu peringatan untuk anda dan saya. Mari kita menjagakan hidup kita, rohani kita. Di sini seperti yang Paulus katakan, ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Saya percaya anda sudah menghafalkan itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memeliharakan iman. So di sini Paulus katakan, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya. Dia sudah berjuang dengan semua kekuatan dan sebagainya, ya, dengan hatinya dan sebagainya, ya, dan dia sudah mencapai garis akhir. Dia tetap setia, ya, dia tetap setia sampai akhir. So itu sangat penting untuk anda dan saya. Ingat, perlombaan seumur hidup ini sebagai anak Tuhan, orang percaya ialah perlombaan maraton, bukan perlombaan 100 meter. Puji Tuhan, anda mempunyai stamina anda mempunyai pencurian luar biasa, anda mempunyai talenta luar biasa, anda sedang dipakai Tuhan, puji Tuhan. Mari kita menjaganya. Apa yang anda lihat sekarang, foto yang anda lihat, ya, a crown of righteousness, ya, mahkota kebenaran. Itu kita bisa dilihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku, yaitu Paulus katakan kepada dirinya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semasa anda setia, ya, bukan rasul seperti Paulus saja, tapi semua orang yang sampai akhir, yang bisa tekun sampai akhir, yang bisa bertahan, yang tetap menjaga stamina dia, berlari sampai akhir. Ada hadiah kemenangan yang menantikan anda, ya. So, apakah anda merindukan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Tanya orang sebelah, ya. Apakah anda rindu mahkota kebenaran yang sudah Tuhan sediakan? Tanya orang sebelah. Jangan sia-siakan hidup anda, ya. Jangan sia-siakan hidup anda, ya. So, sekarang bagaimana anda menyembah Tuhan hari ini? Siapa tanya, bagaimana anda menyembah Tuhan hari ini? Ada orang kata, pastor, saya bisa beribadah dengan online saja. Ya, memang ada Kristen anak Tuhan yang kata begitu. Bahkan ada yang katakan, aku tetap bertumbuh di dalam rohani saya. Apakah itu sesuatu yang jujur atau benar sebenarnya yang terjadi? Anda sangat tahu tentang keadaan rohani anda. Apakah anda lebih dekat dengan Tuhan dengan beribadah online saja, atau anda sangat jauh dari Tuhan? Anda sudah tidak ada takut kepada Tuhan. Anda buat apa-apa yang anda suka saja, ya. Anda sudah tidak
tidak ada hati untuk beribadah, untuk bersekutu ya dengan umat Tuhan yang lain ya di gereja lokal Anda. Ya. So, apa yang biasa dibuat sebenarnya? Apa yang biasa dibuat oleh umat online semasa beribadah? Ya, semasa beribadah secara online ya. Apakah komsel, persekutuan doa ya? Biasa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan? Ya. Biasanya apa yang kita bisa, apa yang kami pahami ialah biasa mereka tidak terlalu serius dalam beribadah. Jika itu sesuatu online, sesuatu yang virtual, ya mereka bisa minum kopi, makan bakso, ya, makan soto, makan nasi lemak, dimsum, ya. Mereka bisa duduk di atas katil, ya. Mereka bisa omong-omong sesama, ya. Ya, semasa beribadah, semasa khotbah, semasa puji penyembahan, mereka masih WhatsApp, ya, Facebook dan sebagainya, tak buat hal-hal yang lain. Itu menjadikan mereka tidak bisa fokus kepada Tuhan. Dan saya mau tanya, ya, apakah Anda menjadikan Kristus pusat penyembahan Anda dengan cara beribadah sekian? Ya, kerana penyembahan yang berbicara tentang hati kita sebenarnya, ya. Ia berbicara tentang apakah Anda mempunyai kasih yang penuh dan gairah kepada Tuhan. Are you enthusiast? Apakah Anda mempunyai hati yang berkorban kepada Tuhan? Anda lihat di sini ya, hot and cold. Di tengah-tengahnya lukewarm. Ya, panas atau sejuk. Lukewarm artinya apa? Suam-suam kuku. Sangat jelas di Wahyu pasal 3 ayat 15 katakan, aku tahu, itu ditulis kepada mereka jemaat di Laodikia. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, seperti Anda yang lihat. Alangkah banyak engkau dingin atau panas. Ayat 16 menyatakan, kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, satu versi Inggris, Bible Inggris menyatakan, I will have no more to do with you. I will have no more to do with you. Artinya, saya tidak akan ada hubungan Anda lagi. Ya, Tuhan tidak akan mau berhubung dengan Anda lagi. Kerana apa? Kerana ada suam-suam kuku. So, mari kita juga lihat Roma pasal 12 ayat 11 katakan, jangan dak kerajinan dan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lainnya Tuhan. So, melihat Tuhan semasa Anda beribadah, ya, apakah itu komsel, apakah itu ibadah raya, apakah itu ibadah persekutuan, doa dan sebagainya, mari kita bergairah, penuh semangat, ya, dengan cinta yang bergelora, dengan antusias, ya, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Mari kita menjaga api kita, jangan sia-siakan hidup ini, ya, jangan sia-siakan hidup ini. John Piper, seorang teolog dan pendeta, mereka katakan, keterlibatan hati dalam menyembah Tuhan adalah menghidupkan perasaan dan emosi dan kasih sayang hati. Di mana perasaan terhadap Tuhan mati, penyembahan juga mati. Sangat nyata, ya. Semasa Anda sudah tidak merasa untuk beribadah, Anda sudah tidak merasa untuk pergi ke gereja lokal Anda sudah tidak mau bersekutu dengan umat Tuhan dan pastor dan pemimpin gereja Anda. Sebenarnya Anda sudah tak ada hati untuk Tuhan. Penyembahan Anda sudah mati sebenarnya. Kita tahu apa yang terjadi. Orang yang suam-suam kuku, penyembahan yang sudah mati, Anda akan dipisahkan. Anda akan terus dimuntahkan oleh Tuhan. Apa arti dimuntahkan? Apakah apa yang dimuntahkan bisa kita ambil balik lagi? Tak bisa. Dimuntahkan maksud dibuang. Dibuang ke neraka. Ya. Anda akan dipisahkan. Anda akan diseksa untuk selama-lamanya di neraka. Dipisahkan dari Tuhan. Di mana jika Anda bertobat nanti, tak ada gunanya di neraka. Anda tak akan bisa balik diterima Tuhan di surga. Oleh itu, sebelum Anda meninggal, mari kita jaga tentang kehidupan rohani Anda. Yang Anda lihat ialah apa? Serving God acceptably with reverence dan godly fear. Godly fear.
Artinya apa? So, bagaimana anda menjadikan penyembahan kepada Kristus pusat hidup anda? Satu hal yang sangat penting, satu poin sangat penting, hormati kepada Kristus dan takut akan Tuhan. Reverence to Christ and fear Him. Ya. Dan hormat kepada Kristus, ya, semakin berkurang di gereja moden, ya. Terlalu kita menekankan tentang apa? Tentang kasih karunia, the grace of God. Maka kita menyalahgunakan kasih karunia yang diberi oleh Tuhan. Ada tujuan kasih karunia Tuhan untuk setiap umat Tuhan, tapi jangan Anda menyalahgunakannya, kerana Anda tidak bisa berbohong di depan Tuhan. Ya, Tuhan sangat tahu hati Anda. Di Amsal pasal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah apa? Ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Ya, satu versi menyatakan takut akan Tuhan berarti juga menghormati Tuhan. Ya, kita sangat tahu kesombongan, kecakukan, ya, tinggi hati, ya, tingkah laku yang jahat, sangat cepat melakukan semua yang fasik, ya, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Maksud kita sangat suka melakukan segala macam penipuan. Anda akan dipisahkan dari Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14 menyatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ingat, persahabatan itu berarti persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang yang menghormati Dia, orang yang tahu takut kepada-Nya. Hanya kepada mereka yang memberitahukan rahsia tentang janji-janjinya. Ingat, janji-janji Tuhan ada rahsia di mana Tuhan hanya memberitahu kepada mereka yang takut kepada Dia, mereka yang setia kepada kebenaran firman, mereka yang mau bergaul dengan Tuhan dengan hati yang gairah kepadanya. Ya, itu tidak akan diberikan kepada semua orang. Bukan Tuhan pilih kasih, bukan. Itu berbicara tentang pilihan Anda sebenarnya. Apakah Anda mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati Anda, dengan sepenuh pikiran Anda dan sebagainya. Jika Anda tidak akan menerima janji yang sepenuhnya. Bahkan Anda tidak akan menerima kesembuhan. Bahkan Anda akan terus dikutuk oleh Tuhan, dimain oleh iblis selama-lamanya. Ya. So dia mudi seorang penginjil, mereka menyatakan, ya, the Christian on his knee sees more than the philosopher on tip-top. Artinya apa? Orang Kristen yang berlutut, umat sia-sia yang berlutut, akan melihat apa? Lebih daripada sekadar filsafat. Ya, Tuhan tidak mengirim seorang pun pergi dengan hampa, dengan kosong, dengan tidak menerima apa-apa. Ingat, Tuhan sangat mahu memberkati hidup Anda, kecuali mereka yang penuh dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Anda tidak melibatkan Tuhan dalam hidup Anda. Anda akan menerima semua kekosongan. Anda tidak akan menerima berkat yang sepenuhnya. Bahkan Anda akan terus hidup dalam kegagalan. Anda akan terus terikat dalam dosa. Anda akan kena kutuk kalau Anda tidak memilih Tuhan. Firman-Nya sangat jelas sebenarnya. Orang Kristen yang berlutut akan menerima sangat banyak dari Tuhan. Tapi jika Anda tidak rela merendahkan hati Anda, Anda tidak akan menerima yang sepenuhnya dari Tuhan. Seterusnya, ya. So bagaimana Anda bisa menjadikan Kristus penyembahan hidupmu? Ya. Apa yang Anda lihat? What are you willing to sacrifice? Itu berbicara tentang siapa? Anda sangat tahu. Anda bisa sebenarnya, bagaimana Anda bisa menjadikan Kristus pusat penyembahan Anda. Anda bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ya. Mereka yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda bisa melihat hidup mereka. Anda bisa melihat respon mereka terhadap Tuhan, terhadap panggilan Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Abraham sanggup dan sedia mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban yang hidup. Karena Abraham sangat kenal siapa Tuhannya. Tuhannya sangat baik. Kedua, Anda lihat ya siapa? Musa,
Ia seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat betul. Musa sangat lembut hatinya. Bahkan lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Di Bilangan 12 ayat 3. Ya. Bahkan Musa tidak ingin menjadi putra kepada putri Firaun. Dia lebih rela menjadi budak kepada Firaun sebagai bangsa Israel. Ya. Dan satu bahagian semasa kita membaca firman, Anda akan melihat bagaimana Musa semasa bangsa Israel memberontak, ya, mereka menyembah berhala waktu Musa bertemu dengan Tuhan, ya, di Gunung Sinai. Ya, apa yang Musa katakan di sana? Mari kita lihat Keluaran pasal 32 ayat 10. Ya, di sana Tuhan katakan, aku akan membinasakan mereka. Aku akan membinasakan semua bangsa Israel. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau menjadikan Musa dan keluarganya menjadi bangsa yang besar. Mau menghapuskan yang lain. Siapa yang akan menolak Taurat itu? Bagaimana dengan Anda? Ya, tanya orang di sebelah, apakah Anda akan menerima Taurat itu? Tapi Musa orang yang sangat hineni, orang yang sangat rendah hati. Dia mengingatkan Tuhan anaknya. Ya, di ayat 11 katakan, Musa mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Maksudnya Musa memohon kepada Tuhan. Musa coba meredakan muka Allah, mengingatkan bahawa semua sumpah-sumpah yang sudah Tuhan buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, di mana keturunan mereka akan memiliki tanah perjanjian dan sebagainya. Semua berkat yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kerana itu kita bisa belajar sangat banyak tentang Musa. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia tidak mementingkan keluarganya. Dia bisa diangkat Tuhan sebenarnya. Ya, menjadi bangsa yang besar. Tuhan bisa menghabisi suku yang lain, tapi dia tidak mau. Dia rela menjaga 12 suku. Sekarang apa yang kita lihat, ya, siapa? Seorang sedang menari, ya, di depan tabut Tuhan, ya. Kita lihat bahawa itulah siapa? Itulah Raja Daud, ya. Dia menari dengan bebas, ya, termasuk di depan hamba-hamba perempuannya, ya. Dan istrinya Mikal mengkritik dia. Dan kerana itu, apa yang terjadi? Ya, 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Mikal bin Saul, yaitu isteri kepada Daud, tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sangat penting, di waktu yang tertentu, di mana semasa sesuatu menyenang hati Tuhan, jangan kita suka mengkritikkan. Bisa sesuatu terjadi, bisa kutuk terjadi di dalam hidup kita. So, mari kita berwas-was tentang apa yang kita katakan, ya, terutama di depan kepala keluarga Anda, di depan pemimpin hidup Anda, ya. So, itu sangat penting. Dan seterusnya, kita bisa belajar sesuatu dari Daud, di mana Daud sebenarnya mempunyai berapa kesempatan untuk membunuh pemimpinnya, ya, Raja Saul. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia sangat tahu apa? Tuhan yang mengangkat seseorang. Tuhan yang memilih seseorang. Tapi Tuhan sebenarnya akan memecat seseorang pada waktunya. Artinya, God appoint someone, and God will fire someone when he is not faithful to his calling. Pada waktunya, kalau kita tidak setia kepadanya, Tuhan bisa memecat. We can be fired by God. Ingat, jangan ingat pelayanan itu sesuatu yang kita bisa sangat tidak bergairah melayani dia. Atau kita tetap berdosa di dalam semasa kita melayani Tuhan dan sebagainya. Walaupun Anda diangkat Tuhan, satu ketika kalau Anda tetap tidak bertobat, Anda bisa dibuang oleh Tuhan. So, di sini kita bisa lihat seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Daniel. Beliau berdoa sungguh-sungguh, walaupun bencana sedang menuju kepada hidupnya. Tapi Nabi Daniel langsung tidak takut.
So apa yang bisa anda pelajari? Semua tokoh Alkitab itu sangat mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka sangat-sangat mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan, mereka sangat setia. Mereka tahu bahwa Tuhan sangat adil. Bahkan mereka tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya oleh mereka. Ini sebagian cara-cara di mana kita bisa menjadikan Kristus pusat penyembahan, ya, hidup kita. Ya, mari kita belajar tentang itu. So, bagaimana anda bisa menjadikan Kristus pusat penyembahanmu? Yang pertama, anda mesti belajar untuk rela berkorban untuk Tuhan. Ya. Kedua, anda perlu belajar untuk menyembah Tuhan saja. Worship God only, no other people. Ya. Ketiga, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan semua yang kita miliki, ya, dengan hati kita, dengan pikiran kita dan sebagainya. Ya. Keempat, bagaimana anda bisa menjadikan Kristus pusat penyembahan hidup anda? Ya, merespon panggilan Tuhan dengan benar, seperti Elisa, dan bukan seperti pemuda kaya di Perjanjian Baru, di mana dia masih terikat kepada kekayaan. Seterusnya, hormati kepada Kristus dan takut akan Tuhan. Mari kita menjaga, itu sangat penting. Seterusnya, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana hidup mereka, ya? Mereka tetap menjadi Kristus pusat penyembahan mereka. Mereka tidak mau memenuhi tentang kehendak sendiri atau kehendak orang lain, tapi hidup mereka yaitu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan, seperti Abraham, seperti Daniel, seperti Daud dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh di mana kita bisa pelajari, ya. Dan saya mau mengakhiri semua itu dengan satu pepatah dari Charles Spurgeon, ya, seorang pendeta Inggris menyatakan, mari anda tangkap itu, sangat penting. Depend on it, my hearer. You never will go to heaven. Ingat, you never will go to heaven unless you are prepared to worship Jesus Christ as God. Artinya tergantung pada itu, pendengar saya. Anda tidak akan pernah pergi ke syurga. Anda tidak akan pernah pergi ke syurga kecuali anda siap untuk menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, satu-satu Tuhan anda. So, mari kita belajar bahwa penyembahan kepada Kristus ialah gaya hidup kita, ya. Mari kita menyembah Dia dengan semua hati kita, ya, dengan korban kita, ya, dengan takut kepadanya, ya. Jangan suka berdosa, jangan suka menyangkal Tuhan, ya. Walaupun banyak tawaran yang diberikan oleh sesiapa pun, mari kita tetap hidup di dalam Kristus, menjadikan Kristus pusat penyembahan anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba surah sampaikan firman, biar setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan jatuh di dalam tanah yang subur. Setiap umat CSC, biar mereka bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Mereka hidup berkenan. Mereka mau menjadikan Kristus pusat hidup mereka. Tuhan, kuatkan mereka, bagi kemampuan untuk mereka untuk menjauh dari semua kefasikan, dosa dan sebagainya. Biar hidup mereka dipulihkan oleh Engkau, ya. Biar mereka hidup di dalam kemenangan, ya. Dan Tuhan, kiranya setiap umat Tuhan, ya, tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Biar Engkau terus mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup mereka ketika mereka mentaati firman Engkau, ketika mereka menghidupi firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar mereka bisa menjadi umat yang mentaati suara Tuhan dan mengikuti pimpinan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau, setiap kebaikan Engkau Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan, apa korban yang kami lakukan, itu hanya sedikit saja jika dibandingkan dengan anak-Mu Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib. Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Ya Tuhan, biar setiap kami terus hidup berkenan kepada Engkau Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan atas semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.